Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat beserta salam kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Podcast kita kali ini pada bulan Ramadan ini akan membahas tentang pengaruh gadget terhadap pelaksanaan ibadah umat muslim ya. Di sebelah kanan saya telah hadir Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Nahar Abdul Ghani LC.MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau akan nanti berbicara panjang lebar membahas tentang pengaruh gadget ini. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa rekaman ataupun podcast ini akan disampaikan melalui saluran medsos Wisu, baik di YouTube, di Instagram maupun di Facebook. Sebagai pengantar mungkin kita harus sampaikan bahwa pengaruh gadget ini hari ini sangat luar biasa dan sudah menyentuh kehidupan privasi siapapun juga, dari mulai persoalan negara sampai persoalan rumah tangga. Jadi ini memang sebuah bahasan yang menarik ya, bagaimana Islam melihat pengaruh gadget ini. Saya pikir itu mungkin lebih jelas dan detailnya saya persilakan kepada Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Nahar Abdul Ghani LC.MA untuk menyampaikan materinya pada kesempatan ini. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi dimanapun berada yang saya muliakan, pertama sekali tentu kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada bulan Ramadan, bulan yang suci ini, kita dapat dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Dari awal sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian pada saat ini kita berada di abad kemajuan. Di antaranya adanya alat yang sangat luar biasa, yaitu handphone atau gadget. Dan ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Pengaruhnya itu ada yang baik dan ada juga yang buruk. Memang demikianlah semua temuan-temuan ilmu pengetahuan itu bisa menjadi kebaikan dan bisa juga sebaliknya menjadi keburukan. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran,
yaitu dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang kita bacakan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat, yang pertama itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini harus didasari terlebih dahulu dengan iman. Nah, kalau tidak, inilah ilmu pengetahuan nanti yang bisa melenceng dia kepada kejahatan. Ya. Nah, maka di sini iman itu sangat peranan penting. Ya. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya, kemudian percaya kepada Rasulullah dan mengikuti dia. Nah, itulah keimanan itu. Kemudian barulah masuk ilmu pengetahuan yang dituntut kepada kita untuk mempelajarinya. Bahkan ilmu pengetahuan itu diperintahkan, merupakan menjadi kewajiban bagi umat Islam. Menuntut ilmu adalah wajib, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian setelah ilmu pengetahuan itu ditemui, maka hendaknya kita pergunakanlah dia kepada kebaikan. Kalau kita perhatikan tentang handphone atau gadget ini, di sana kita melihat kenyataannya, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berkumpul dalam keluarga, itu kadang-kadang hidup seakan-akan sendiri-sendiri, tidak ada komunikasi, masing-masing melihat kepada gadgetnya. Jadi itu dari satu sisi. Kemudian tentu apa yang dilihatnya di situ, ada kadang-kadang yang melengahkan dia. Jadi kalau kita sedang berpuasa ketika itu, apa yang kita lihat di dalamnya, maka kalau seandainya apa yang kita lihat itu bisa mengabaikan kita dalam sadar untuk melaksanakan puasa, nah ini maka adalah satu musibah bagi kita. Oleh sebab itu tentu kita harapkan alat ini dapat kita pergunakan untuk memperkuat ibadah kita. Umpamanya di dalam handphone kita itu ada Al-Quran. Hendaknya kita asik dengan membaca Al-Quran, karena di mana-mana kita berada, kita membawa alat ini, kita bisa membukanya di mana saja dan kapan saja. Maka bulan Ramadan sebagai bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penuh berkat, maka hendaknya kita memperbanyak ibadah di sana dengan membaca Al-Quran yang ada di dalamnya. Jadi inilah pengaruh gadget ini dalam kehidupan ibadah seorang muslim. Bisa baik dan bisa buruk, maka kita harus mengarahkannya kepada kebaikan. Selain daripada itu, kalau kita perhatikan ayat tadi, orang yang beriman, kemudian orang yang berilmu pengetahuan, kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan
bahwa dia mengetahui atau dia memberi tahukan terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ya ilmu pengetahuan itu harus diamalkan. Jadi ada 3 hal ya, yang tak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, segala sesuatu itu harus bertolak dari keimanan. Kemudian di tengah-tengah masyarakat kita berjumpa dengan ilmu pengetahuan yang banyak sekali ya. Sedangkan ilmu pengetahuan itu adalah merupakan ya bidang muamalat namanya ya. Bidang muamalat ini ya kita dibolehkan untuk melaksanakannya, kecuali nanti kita menjumpai di sana ada larangan-larangan ya. Jadi kita bebas berkreasi, bebas ya mengembangkan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, selama tidak ada larangan itu boleh kita lakukan. Nah, karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu sifatnya adalah netral ya. Jadi tergantung kepada kita kemana mau kita bawa. Misalnya ya, ilmu pengetahuan ya, seperti alat senjata ya, umpamanya ya, alat senjata ini yang bisa ya membunuh orang. Tetapi ini juga bisa untuk menjadi persiapan supaya orang jangan membunuh. Jadi terserah kepada kita kemana kita arahkan ya ilmu pengetahuan yang kita peroleh itu. Jadi kesimpulannya ya, bahwa kita mengetahui pengaruh gadget ini dalam ibadah seorang muslim itu sangat besar sekali pengaruhnya ya. Pengaruhnya ini bisa kepada pengaruh yang baik dan bisa kepada pengaruh yang jahat, karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi ya. Potensi baik dan potensi buruk itu ada pada diri kita. Maka kita harus mengembangkan potensi-potensi baik yang ada sama kita. Jadi semua ilmu pengetahuan yang kita peroleh di muka bumi ini hendaknya dapat menumbuh kembangkan potensi baik di dalam diri kita ya. Kemudian ya tentu kita melakukan amal-amal kebaikan ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan apa yang kita kerjakan. Tapi Ustadz ya. Kalau boleh kita diskusi sedikit ya. Menurut Ustadz sudah lebih banyak mana ini mudaratnya atau manfaatnya gitu kalau menurut pandangan Ustadz sendiri? Karena kan ketika misalnya satu hal itu sudah jauh lebih mudaratnya ya bisa jadi haram ya Ustadz. Itu gimana Ustadz menurut Ustadz? Jadi kalau ilmu pengetahuan sifatnya seperti yang saya katakan tadi netral. Dia itu terletak di tengah-tengah gitu. Ya. Jadi kalau dari segi hukumnya dia namanya mubah. Mubah. Ya, hukum itu kan ada 5 ya. Jadi umpamanya ada yang haram lawannya wajib, ya kan? Kemudian ada yang sunat lawannya makruh. Kemudian mubah ini di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah ada Ustaz. Jadi ilmu itu di tengah-tengah. Jadi tergantung kepada kita ya. Kemana kita bawa ini ilmu pengetahuan itu. Ya termasuk gadget tadi itu ya. Ya. Itu dia sifatnya netral juga ya. Ya, saya pikir itu apa ya, sebuah pandangan yang mungkin bisa menjadi rujukan kita apa disampaikan Pak Ustadz tadi bahwa bagaimanapun ya ada satu sisi memang kita butuh itu, ada satu sisi memang kadang memberikan dampak yang tidak baik ya, tergantung. Ya saya pikir juga tepat tergantung si penggunanya ini Ustaz ya. Bagaimana kita menggunakannya untuk yang baikkah atau untuk yang sia-siakah gitu kan itu Ustaz ya. Saya pikir itu ya. Silakan Ustaz. Jadi kita harapkan kalau kita sebagai orang yang beriman, nah itulah tadi makanya
bertitik tolak dari keimanan, maka ilmu pengetahuan tadi jangan kita bawa kepada hal-hal yang buruk, karena umpamanya di gadget ini ada pornografi, judi online. Nah, ya. Jadi kadang-kadang juga di sana tempat kita bergibah, ya. Betul. Tangan-tangan kita itu, jari-jari kita menulis yang mencaci orang, memaki orang, mengejek orang, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kalau itu dilakukan berarti dia tidak bertitik tolak dari keimanan tadi. Nah, kalau bertitik tolak kepada keimanan, tentu nanti arah yang dilakukan semuanya adalah arah-arah yang baik-baik. Nah, jadi itu kita harapkan nanti kepada generasi muda kita, orang tua kita, ibu-ibu kita, ya paling tidak 1 bulan ini arahkanlah untuk yang baik, kepada yang hal-hal yang baik, barangkali itu. Terima kasih tausiah singkat ya dari Al-Ustadz Dr. Haji Nahar Abdul Ghani. Saya pikir tadi sudah bisa menjadi sebuah transformasi pemahaman ya, keilmuan buat kita semua. Apapun ceritanya itu bisa menjadi sebuah catatan lah, panduan buat kita sebagai pengguna dunia teknologi inilah, gadget dan sebagainya. Ya, insya Allah saya yakin dan percaya ketika apapun itu namanya, kalau kita gunakan atas dasar keimanan tadi, itu akan memberikan dampak yang baik kepada kita, dan Allah pasti mengarahkan itu menjadi sebuah kebaikan juga gitu. Begitu juga sebaliknya. Pikir demikian tausiah singkat kita, Ustadz, pada kesempatan ini. Insya Allah ini menjadi sebuah ladang kebajikan buat kita semua. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.